Salam berjumpa kembali dengan Pak S Matematika Peminatan. Pada tahun ajaran yang baru ini materi kita Matematika Peminatan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Di mana limit fungsi trigonometri kita bagi atas dua bagian. Yang pertama limit fungsi trigonometri bentuk keberhinggaan dan ketakberhinggaan. Jadi pada pertemuan kali ini kita khusus hanya membahas limit keberhinggaan fungsi trigonometri. Jadi tetap tonton video pembelajaran dari Bapak ya. Salam semangat, fraternitas dan bina. Kita masuk ke pembahasan materi kita. Materi pertama pada pertemuan pertama ya, tahun ajaran 2021/2022 ini, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini kita bagi atas dua bentuk nanti. Yang pertama adalah bentuk keberhinggaan dan yang kedua nanti yang kita pelajari adalah bentuk ketakberhinggaan. Nah, kita fokus ke judul kita yaitu limit keberhinggaan fungsi trigonometri. Perhatikan tujuan pembelajarannya. Kamu dapat memahami rumus limit keberhinggaan fungsi trigonometri yang memuat sinus dan tangen dengan rajin dan giat atau semangat. Nah, pertanyaan, Pak, trigonometri kan ada juga namanya kosinus. Ini kok nggak tercantum di tujuan pembelajaran kita kan gitu ya. Nah, jika soal limit keberhinggaan fungsi trigonometri yang memuat nama kosinus, ini kita bahas pada pertemuan daring yang kedua atau berikutnya nanti ya. Di sini khusus memuat nama sinus dan tangen saja karena itu saja yang ada rumus dasarnya. Tetapi kalau ada soal limit keberhinggaan fungsi trigonometri memuat kosinus, ini harus lewat pengembangan rumus identitas trigonometri. Jadi tidak cukup waktu kita pada pertemuan kali ini. Itu nanti kita bahas pada pertemuan daring yang kedua kan gitu ya. Oke, langsung aja kita perhatikan rumus dasar. Rumus dasar limit keberhinggaan fungsi trigonometri. Limit keberhinggaan ini artinya X-nya menuju 0 atau X-nya menuju sekian derajat ya. Karena X ini kan terdapat pada sudut-sudut sinus maupun tangen ya. Jadi kalau bentuk limit ketakberhinggaan di sini dia ciri-cirinya X-nya menuju tak hingga gitu. Tapi kalau ciri-ciri limit keberhinggaan X-nya terdefinisi di sini, X-nya menuju 0 kan terdefinisi ya. X-nya menuju 30 derajat jelas terdefinisi. Itu artinya untuk limit keberhinggaan. Fungsi trigonometri ini bagaimana? Karena ya soalnya memuat sin maupun cos. Itu dia ya. Rumus dasarnya hanya dua saja yang memuat sin dan tangen saja. Perhatikan, limit X per sin X ya, atau boleh juga dibalik dia, sin X per X boleh juga ya, sin X per X. Oke, ini nilainya ditetapkan adalah 1. Oke, dari mana satu ini Pak ya? Jelasnya kira-kira seperti ini dia. Cukup kita bagikan. Pastikan dulu bentuk limitnya. Jika dia memuat sinus seperti ini dia ya. Untuk pecahan. Satu yang di pembilang bentuk aljabar dan yang di penyebutnya bentuk sinus atau kebalikannya ya. Cara mengambil nilai limitnya, pemahamannya cukup kita perhatikan. Kita bagikan aja koefisien X di pembilang maupun koefisien sudut X di penyebut ya, ataupun sebaliknya ya. Perhatikan seperti ini. Ini kan koefisien X-nya 1, yang di pembilang yang di bawah juga 1. Jadi kita bagikan aja di seperti ini. 1 bagi 1 kan hasil baginya 1. Termasuk demikian, ini juga 1, ini 1 bagikan gitu ya. Berikutnya, jika memuat tangen, limit X per tangen X atau tangen X per X ya, jika X-nya menuju 0 ya, maksudnya 0 di sini 0 derajat ya. Ini ditetapkan nilainya juga 1 dengan cara yang sama.
koefisiennya aja kita bagikan ya. Oke, koefisien X di pembilang maupun di penyebut. Kira-kira gitu dia ya. Jadi jika konsep awal limit X yang menuju 0 ini kita substitusikan ke atas ya, maupun ke bawah, maka ini diperoleh 0 per 0, bentuk tak tentu kan gitu ya. Jadi supaya hasilnya tidak menghasilkan bentuk tak tentu, maka lewat pendekatan limit ini sudah ditetapkan nilainya adalah 1 ya, baik itu yang memuat sinus maupun memuat tangen saja. Hanya di sini anakku rumusnya kita kembangkan, rumus dari kedua ya, sebagai rumus dasar limit keberagaman fungsi trigonometri tadi. Ini dia rumus pengembangannya, tetapi namanya masih memuat sin dan tangen atau gabungannya ya. Limit AX per sin BX ya. Perhatikan di sini anakku, koefisien X yang di sini masih memuat A dan B. Jadi dengan cara yang sama cukup juga kita bagikan dia. Nilai limitnya adalah A per B gitu ya. Boleh juga seperti ini ya, sinnya di atas, terus yang di bawah adalah bentuk aljabarnya X saja ya. Boleh juga seperti ini ya. Oke, jika seperti ini dia bentuknya, maka cukup bagikan aja koefisien X nya. Berikutnya, jika bentuk soal limitnya gabungan sin dengan tangen, ini bagaimana? Oke, nggak apa-apa ya, cukup bagikan aja koefisien sudut X nya. Berarti limit dari sin AX per tangen BX berarti A per B gitu dia hasilnya ya. Atau tangen AX per sin BX ya. Oke, koefisien X nya kita bagikan, tapi pastikan pangkat sinus maupun tangen di pembilang maupun di penyebut ya, ini pastikan pangkatnya adalah berpangkat 1 ya. Jika dia berpangkat 2, maka ya kita uraikan menjadi perkalian ya. Misalnya sin kuadrat itu kan identik dengan sin kali sin, kira-kira gitu dia. Oke, berlaku juga ini anakku jika bentuk soal limitnya adalah antara pembagian sinus atau antara pembagian tangen. Pastikan pangkatnya di pembilang maupun penyebut pangkat sin maupun tangen 1. Setelah itu bagikan aja koefisien X nya gitu ya. Berarti hasil limitnya adalah ditetapkan A per B juga. Perhatikan anakku seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa rumus limit fungsi trigonometri ya, bentuk keberagaman ini tidak memuat nama kosinus atau cos. Jika pada soal terdapat nama atau bentuk kosinus atau cos, maka harus kita ubah bentuk cos itu ke bentuk sinus terlebih dahulu, tentunya lewat rumus identitas trigonometri ya. Ini dia rumus-rumus identitas trigonometri sebagai rumus pengembangan tambahan ya, untuk mengubah dari bentuk soal limit keberagaman fungsi trigonometri yang berbentuk kosinus soalnya, kita ubah ke bentuk sinus ya dengan bantuan rumus identitas trigonometri ini. Oke, hanya ini anakku kita bahas pada pertemuan daring yang kedua atau minggu depannya lagi nanti ya. Ini kita bahas pada pertemuan yang kedua ya, minggu depan ya. Oke, kita cukup fokus menentukan hasil atau nilai limit keberagaman fungsi trigonometri yang memuat sinus saja maupun tangen saja atau gabungannya ya, sin dengan tangen. Perhatikan contoh terlebih dahulu ya. Ini rumus-rumus identitasnya tadi untuk mengubah sin ya menjadi cos. Ini kita pending aja. Oke, perhatikan dulu contoh soal yang pertama atau konso yang pertama ya. Tentukanlah nilai limit dari sin 2x per sin 6x jika x-nya menuju 0. Oke ya, jadi jelas di sini bentuk limitnya adalah keberhinggaan ya, karena x menuju 0 ya, bentuk tertentu. Perhatikan di sini anakku ya, soal limitnya adalah pembagian sin dengan sin, berarti sesuai dengan rumus tadi
maka ini sesuai dengan rumus yang ini ya. Oke, rumus yang terakhir tadi ya. Berarti cukup kita bagikan koefisien sudut X-nya di pembilang maupun di penyebut. Baik, kita bagikan. Hanya pastikan di sini nakku pangkat sinnya 1 ya, baik di pembilang maupun di penyebut. Berarti langsung aja kita bagikan koefisiennya. Berarti kita jawab limit dari sin 2x per sin 6x adalah sin 2x per sin 6x adalah, langsung aja kita bagikan ini, maka hasilnya adalah 2/6 alias sama-sama bagi 2 1/3. Selesai ya. Oke, kira-kira gitu dia. Nah, cukup mudah bukan? Perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukanlah limit sin pangkat 3 dalam sudut 2x per tangen pangkat 3 dalam sudut setengah x jika x yang menuju 0. Oke, langsung aja ya. Di sini aku pangkat sin maupun tangen belum 1, masih berpangkat 3 ya. Oke, ini bagaimana caranya? Kita uraikan. Perpangkatan itu artinya kan perkalian berulang kan gitu ya. Berarti kita uraikan jadi perkalian lah ya. Berarti limit dari sin pangkat 3 dari sudut 2x ya, berarti sama artinya sin 2x ini dikalikan sebanyak 3 kali. Kita uraikan menjadi perkalian berulangnya. Berarti sin 3x ini dikalikan sebanyak 3 kali. 1 kali, maaf ya, 2x rupanya. Dua kali dan 3 kali yang perkalian sin 2x nya, termasuk pangkat 3 dari tangen setengah x. Berarti tangen setengah x nya kita kalikan sebanyak 3 kali ya. Tangen setengah x kali tangen setengah x kali tangen setengah x. Oke ya, perkalian tangen setengah x nya sebanyak dirinya sendiri sebanyak 3 kali ya. Nah, berdasarkan sifat limit, maka ini dapat kita sederhanakan. Langsung aja kita bagikan koefisien sudut sinus dengan koefisien sudut tangen ya, atas dan bawah. Arti dinakku, ini dia hasil akhirnya. Untuk yang ini dulu, berarti 2/setengah dikali, ini juga berlaku ya, 2/setengah kali 2/setengah. Oke, 2 bagi setengah adalah 4 ya. Berarti 4 kali 4 kali 4. Oke, 4 kali 4 16 ini ya. 16 kali 4 adalah 64 ya. Berarti hasil limitnya atau nilai limitnya akhir adalah 64. Perhatikan contoh soal yang ketiga ya. Ini limit dari 7x tambah tangen sinus 7x tambah tangen 3x kurang sinus 5x per tangen 9x kurang tangen 3x kurang sin x jika x yang menuju atau mendekati 0. Baik, nah gue di sini panjang kali soal limit kita ya. Bentuk penjumlahan dan pengurangan ya. Ini tidak boleh kamu langsung bagikan seperti ini. Beda dia ya. Karena di sini aku bedakan dengan kasus contoh soal yang kedua. Ini kan bentuk perkalian ya, di pembilang maupun di penyebut. Itu boleh. Tetapi kalau soalnya di pembilang maupun di penyebut atau salah satu saja berbentuk penjumlahan atau pengurangan, maka tidak boleh langsung kita bagikan koefisien sudut x nya, karena itu tidak sama atau tidak setara ya. Jadi tidak boleh langsung kita bagikan. Jadi bagaimana? Wajib kita ubah soal ini ya, tetapi tidak kita rusak ya soalnya ya. Kita serahkan soalnya Mr. Bapak, tetapi soalnya tidak kita rusak. Caranya bagaimana?
pembilang dan penyebut ini semua kita bagikan sama-sama, kita bagikan dengan X ya. Jadi pembilang dan penyebut ya, pembilang dan penyebut ya, sama-sama kita bagikan atau dibagi dengan variabel X. Berarti kalau gitu naga limit X menuju 0 ya, ini sama artinya adalah sin 7X ya, sin 7X per X, kan kita bagikan dengan X ya kan, tambah yang di pembilang dulu kita selesaikan, tangen 3X per X kurang sin 5X per X juga. Nah sekarang kita sorot di penyebut, tangen 9X kita bagikan juga dengan X kurang tangen 3X kita bagikan dengan X juga, kurang sin X dibagikan dengan X. Jadi ini kita bagikan dengan X ya, antara di pembilang maupun penyebut, tetapi soalnya tetap ekuivalen. Tujuan kita apa? Tujuan kita supaya soal awal ini kita ubah bentuknya ke bentuk rumus dasar atau rumus pengembangan limit keberagaman fungsi trigonometri tadi ya, supaya dia berbentuk pecahan dia antara pembilang maupun di penyebut. Nah di sini baru limitnya ini boleh kita masukkan ke masing-masing suku di pembilang maupun di penyebut, gitu dia ya, seperti ini. Oke, berarti sama dengan, oke langsung aja. Di sini tadi aku ya, ini sin 7X per X, berarti nilai limitnya adalah 7/1 kan gitu ya. 7 bagi 1 tetap 7. Ini 3 bagi 1 3. Ini 5 bagi 1 5. Berarti 7 tambah 3 tambah kurang 5 maksud Bapak ya. Berarti 7 tambah 3 kurang 5. 7 tambah 3 kurang 5. Oke, kepanjangan pernya. Berikutnya yang di penyebut ya. Ini 9/1 9, 3/1 3, ini 1/1 1 ya, berarti 9 kurang 3 kurang 1 ya. 9 kurang 3 kurang 1. Gitu ya. Ini. Oke, 9 kurang 3 kurang 1 pas ya. Nah, dari sini dapat disernakan 10 kurang 5. Ini 9. Yang ini dulu kita selesaikan aku, kurang 3 kurang 1 jadi kurang 4 kan gitu ya. Nah, dari sini 10 kurang 5 adalah 5 per 9 kurang 4 juga 5. Pembagiannya sama, hasilnya baginya selalu 1. Demikian ya. Jadi sebatas ini anakku, bagaimana kira-kira bentuk limit keberagaman fungsi trigonometri yang memuat sin atau tangen saja atau gabungannya ya. Cukup mudah bukan? Baik, jika sudah mengerti maka sudah boleh kamu bahas soal tagihan yang Bapak berikan. Soal tagihan yang pertama, kamu lihat di menu tugas GCR Matematika Peminatan. Setelah kamu lihat soalnya, penyelesaiannya kamu tuliskan di sebuah kertas dulu. Berikutnya kamu fotokan hasil kerjamu dan kamu upload kembali ke menu tugas GCR Matematika Peminatan. Demikian dulu penjelasan dari saya, Pak AS. Salam SFD untuk kita semua.